A few moments later. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul dokumen berbasis digital. Di sini kami akan membahas pengertian dokumen, jenis-jenis dokumen, dan manfaat atau fungsi dokumen. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dari kelas 11 MPLBB. Sekian dari kami, mari kita masuk ke pembahasan. Pengertian dokumen. Dokumen dikenal sebagai surat baik tertulis maupun tercetak yang berfungsi sebagai bukti ketika memberikan keterangan. Jenis-jenis dokumen. Dokumen berdasarkan kepentingan, dokumen pribadi, dokumen niaga, dokumen sejarah, dokumen pemerintah. Dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah surat keterangan pribadi yang digunakan bersifat pribadi. Contohnya KTP, akte kelahiran, SIM, dan kartu keluarga. Dokumen niaga. Dokumen niaga adalah surat resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk tujuan bisnis tertentu. Contoh, cek, faktur, dan kwitansi. Dokumen sejarah. Dokumen asli yang berisi informasi sejarah penting mengenai seseorang, tempat, atau peristiwa. Contoh, naskah proklamasi. Dokumen pemerintah. Dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang bisa menjadi bukti kegiatan pemerintahan suatu negara atau daerah. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Dasar. B. Dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Dokumen literer. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contohnya buku, majalah, dan film. Dokumen korporil. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda sejarah, biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contohnya arca, pakaian adat, patung, uang kuno, dan keris. Dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contohnya surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti, dan laporan. Dokumen berdasarkan dokumentasi. Dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang menyimpan informasi tentang hasil observasi asli atau terbuka dari sumbernya. Contohnya hak paten observasi, laporan, dan disertasi. Dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang mengundang informasi tentang primer. Dokumen sekunder juga biasa disebut dengan dokumen bibliografi. Dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Contohnya seperti buku dan teks panduan literatur. Dokumen berdasarkan sifatnya. Dokumen tekstual. Dokumen tekstual adalah dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis. Contohnya majalah, buku, katalog, dan juga surat kabar. Dokumen non-tekstual. Dokumen non-tekstual adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Contohnya peta, fotografik, dan rekaman. Dokumen berdasarkan pengelolaannya. Dokumen konvensional. Dokumen konvensional adalah arsip yang untuk informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat atau ditentukan, dikirimkan, diterima, dan ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dokumen berdasarkan fungsi. Dokumen dinamis. Dokumen dinamis adalah dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan atau proses penyelesaian pekerjaan di kantor, terdiri atas 3, yaitu dokumen dinamis aktif, semi aktif, dan dinamis aktif. Dinamis aktif adalah dokumen yang masih digunakan untuk menunjang pekerjaan kantor. Dokumen semi aktif adalah dokumen yang jarang digunakan untuk pekerjaan kantor. Inaktif, dokumen yang penggunaannya sudah dinonaktifkan atau tidak digunakan lagi.
Dokumen statis. Dokumen statis adalah dokumen yang pemakaiannya tidak secara langsung digunakan dalam proses pekerjaan kantor.